Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtirani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan bahasan kita dari penjelasan hadis yang nomor 6 dari Al-Arba'in Nawawiyah. Saya bacakan hadisnya. Al-hadisu as-sadis an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang rancu, yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan hakikat daripada perkara-perkara yang rancu tersebut banyak orang tidak tahu hakikatnya apa, halal atau haram. Kemudian Nabi menjelaskan, famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Yushiku an yarta'afih, dikhawatirkan gembalanya akan masuk dalam daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah setiap raja itu punya daerah terlarang yang tidak boleh dimasuki. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya pada jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau buruk maka buruk pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah jantung atau qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini berkaitan tentang halal dan haram, ya, ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Ada yang halal yang jelas, ada yang haram jelas, dan ada yang perkara yang diragukan, ya. Baik. Perkara-perkara ada 3 model, ya. Pertama adalah al-halalul bayyin. Al-halalu al-bayyin, itu yang jelas halalnya. Kemudian yang kedua, al-haram al-bayyin, yang jelas haramnya. Di tengah-tengahnya, wa bainahuma, di antara keduanya, umurun mustabihat. Mustabihat itu perkara-perkara yang rancu. Yang rancu tidak jelas. Tidak jelas statusnya, ya. Statusnya. Apakah dia halal? Apakah halal? Ataukah haram? Tidak jelas. Adapun yang jelas halalnya banyak, kita baik dari sisi makanan, dari sisi akad, ya, banyak yang jelas, ya. Misalnya dari sisi makanan dan minuman, ya. Dari sisi akad-akad apa? Akad-akad, ya. Maka minuman contohnya apa? Contohnya banyak, contohnya, ya. Donat, ya. Apalagi banyaklah, ya. Ayam halal, ayam goreng, ayam panggang, ayam rebus, terserah, kambing, banyak, ya. Kemudian air
putih misalnya. Banyaklah yang mau disebut makanan, nanti kita kuliner ya kelamaan. Jadi dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Akad-akad juga banyak ya, akad jual beli ya. Akad jual beli yang biasa ya, yang biasanya. Kemudian akad nikah ya. Banyak hal yang jelas halalnya ya. Baik, ada perkara-perkara yang haramnya juga jelas ya, baik dari sisi makanan, minuman, ada dari sisi akad-akad misalnya. Ya, misalnya makanan, minuman, misalnya babi, ya, anjing, misalnya bangkai, ya, yang disembelih selain Allah, sembelih untuk selain Allah. Ada khamar, ya. Ini banyak ini, khamar, wine dan yang lainnya ya. Misalnya, ya. Adapun akad-akad, ya, seperti yang haram, misalnya akad riba, ya. Misalnya akad nikah mut'ah, dan lain-lain ya. Ini contoh akad-akad yang akad jahalah ya. Jual beli barang tidak jelas, barang majhul, dan lain-lain. Ini semua jelas bahwasanya hukumnya adalah haram ya. Orang-orang pada tahu semuanya, orang Islam tahu babi nggak boleh, anjing nggak boleh, nikah mut'ah nggak boleh, akad riba nggak boleh. Ya, jual beli barang yang tidak ada barangnya, tidak jelas dan tidak boleh. Baik, ada perkara-perkara yang dia mustabihat, tidak jelas ya. Mustabihat, tidak jelas. Dan ini juga banyak biasanya dalam permasalahan khilaf di kalangan para ulama ya. Contoh ya, misalnya makanan, minuman. Contohnya akad. Makan, minuman, misalnya mungkin orang ditanya apa hukum makan kuda. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Apa untuk makan kura-kura misalnya. Apa hukum makannya buaya misalnya. Oh, ada yang bilang boleh, bilang tidak boleh ya, misalnya. Ada apa hukumnya makan ulat sagu misalnya. Boleh atau tidak? Mungkin saya kalau tanya Pak dokter mungkin belum tentu bisa jawab ya. Artinya tidak semua orang tahu hukumnya. Ya. Makan kuda, makan kura-kura, makan buaya, makan ulat sagu, ya. Misalnya makan ular laut misalnya. Ya. Kalau ular kobra enggak, ular laut gimana? Akad-akad juga demikian. Ada namanya, misalnya akad namanya al-ijar al-muntahi bitamlik. Itu sewa menyewa yang ujungnya jadi jual beli. Ini hukumnya bagaimana? Ya. Seperti seorang nyewa rumah, dia belum akan jual beli, tapi dia sewa tiap bulan misalnya 5 juta. Nanti kalau 2 tahun rumah itu diserahkan kepada dia, jadi milik dia. Tetapi selama 2 tahun tersebut setiap bulan 5 juta itu akadnya adalah akad sewa. Bagaimana hukumnya? Ini juga wallahu alam, ada penjelasan di kalangan para ulama. Contoh lagi misalnya akad murabahah ya misalnya. Misalnya akad dibelikan dulu baru dijual. Misalnya ada A, B dan C. A, B dan C. A dan B, A ingin beli barang daripada C. Semuanya gini, ada A, ada C, ada B. Jadi A
ingin beli barang dari C, ya. Beli barang dari C. Tapi A tidak punya uang. Terus gimana caranya? A ngomong ke B, B, kamu belikan dulu deh. Belikan dulu ke C. Nanti saya beli dari kamu. Akhirnya B belikan dulu dari C. B beli dulu dari C. C dengan harga misalnya 10 juta. Ini barang harganya C jual barang harga 10 juta. Kemudian dijual ke C, dijual ke A dengan harga 13 juta cicil. Bagaimana hukumnya? Ya, ini seperti ini ada masalah khilaf seperti ini. A ingin beli barang kepada C, harga barang 10 juta. Tapi dia nggak punya uang. Dia ngomong si B, B kamu belikan dulu nanti saya beli dari kamu. Ya, B beli harga 10 juta kontan. Kemudian dia jual kepada A 13 juta dengan cicil. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Karena ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal ya ini jual beli nggak ada masalah ya. Kan ini barang sudah pindah tangan ke si B. B mau jual ke A berapa terserah dia. Itu yang mengatakan halal. Yang mengatakan haram enggak. Berarti si A sebenarnya pada hakikatnya pinjam uang dari B 10 juta, bayarnya 13 juta. Kan apa bedanya? B beli dulu dengan A, pinjam uang dari B 10 juta, terus dia beli sendiri, dia bayar 13 juta. Jadi apa yang terjadi ini, B belikan dulu ke C, kemudian jual ke A, B beli 10 juta, kemudian jual ke C 13 juta. Hakikatnya sama dengan si A pinjam uang ke B 10 juta, terus beli sendiri ke C 10 juta, mengembalikannya 13 juta dengan cicil. Sehingga seperti ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi intinya, ada perkara-perkara yang halalnya jelas, ada perkara-perkara yang syubhat, dan ada perkara-perkara yang haramnya jelas. Tolong dihapus. Berikutnya kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya syubhat. Kenapa terjadi syubhat? Bisa karena kembali kepada dalil, sebab-sebab yang kembali pada dalil. Yang kedua, sebab-sebab yang kembali pada kondisi kenyataan ya. Yang terjadi. Contoh, sebut kembali pada dalil, bisa jadi perkara tersebut menjadi syubhat karena kondisi dalil, yaitu perkara menjadi syubhat karena kondisi dalil. Bisa jadi penjelasan akan dalil tersebut kurang tersebar ya. Kurang tersebar. Mungkin yang tahu hanyalah penuntut ilmu. Misalnya akhirnya yang tahu hanya sedikit orang. Akhirnya yang tahu hanya sedikit orang, hanya sebagian orang. Saya contoh sederhana masalah penjelasan. Kalau khamar dari saya masih kecil, saya tahu khamar itu haram. Tetapi kalau kita bilang musik haram, saya tahunya belakangan. Penjelasan tentang haramnya musik itu tidak tersebar. Belakangan ini baru tersebar. Tapi kalau kita bicara tahun 90 ketika saya lulus SMA, belum ada yang bahas ya. Tidak terbetik dalam benak saya sedikit pun bahwasanya musik itu haram. Sejak saya kecil saya tahu musik itu halal. Ya, makanya saya main musik, kemudian meskipun saya ada rasa gelisah ketika main musik, habis main musik terus sholat. Tapi intinya penjelasannya tidak
tidak diketahui ya, tidak diketahui. Ya, jadi dari sisi ini misalnya contoh sebenarnya dia jelas tapi karena penjelasannya tidak diketahui, cuma dengar-dengar ada yang bilang haram, ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Ketika saya baru saya dengar ada yang bilang haram, saya pun tidak percaya. Karena saya nggak pernah dengar, saya ada dengar isu haram tapi saya tidak percaya. Dan banyak orang seperti itu. Ketika dikasih tahu, masa sih haram, ini haram, ini kalau buat lagu Islami tidak apa-apa, masa sih haram? Karena penjelasannya tidak jelas. Namun dengan berjalannya waktu, dengan adanya medsos dan informasi dan yang lain, memang jadi jelas. Ternyata ijma 4 mazhab semuanya mengharamkan musik. Ijma, kesepakatan, konsensus para ulama bahwasanya musik itu haram. Jadi terkadang perkara itu menjadi syubhat gara-gara memang penjelasan akan dalilnya kurang atau kurang tersebar sehingga kurang tersiar sehingga sebagian orang merasa itu adalah sesuatu yang syubhat. Ya. Contoh lagi misalnya dalam satu permasalahan didapatkan 2 dalil. Yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Jika demikian, apa yang terjadi? Satu mengharamkan, satu menghalalkan. Ini kadang-kadang terjadi dalam suatu permasalahan. Maka harus menempuh metode pentarjihan, ya. Mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, ya. Ya, kalau seorang tidak punya ilmu, dia susah ini bagaimana dia tidak ngerti, ya. Apakah ada nasikh dan mansukh? Mana yang nasikh, mana yang mansukh? Dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, apakah ada bisa dikompromikan? Bagaimana sih komprominya? Ya. Dan ini perannya para ulama. Perannya para ulama. Sehingga akhirnya menjadi syubhatlah permasalahan tersebut. Sebagian memang sisi ini haram, sebagian mandang ini adalah halal, ya. Karena sisi pandangan berbeda dan seorang tidak tahu bagaimana cara mengkompromikan satu permasalahan. Karena Nabi memang begitu, kadang-kadang Nabi mengharamkan, kemudian menghalalkan. Sebaliknya kadang Nabi menghalalkan, kemudian Nabi mengharamkan. Ada nasikh dan mansukh, dan dalam Islam ada nasikh dan mansukh. Ya. Tadinya berlaku hukum tersebut, kemudian dimansukhkan. Sehingga muncullah hukum baru yang menasikhkan. Menasikhkan sehingga hukum lama jadi mansukh. Dan ini harus punya ilmu tersendiri. Kalau tidak punya ilmu, maka dia akan menghadapi permasalahan tersebut, ini akan menjadi bimbang. Ya. Kemudian contoh permasalahan yang tidak ada nas. Nas itu maksudnya dalil yang tegas. Yang tegas, ya. Sehingga hukum diambil dari cara misalnya qiyas atau mafhum. Ini istilah-istilah usul fikih. Mafhum misalnya dan lain-lain, ya. Dan lain-lain misalnya. Ya. Sehingga akhirnya berselisihlah para ulama tentang masalah ini, ya. Sehingga berselisih dalam masalah banyak masalah gini, banyak banget. Banyak banget. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Kunut subuh. Angkat tangan kunut subuh. Hukumnya apa? Maka tidak begitu tegas, tidak begitu tegas. Ada dalil yang tegas didhaifkan, misalnya. Ada dalil yang tegas didhaifkan. Sisanya akhirnya terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah seperti mazhab Hanafi, ada yang mengatakan sunnah seperti mazhab Syafi'i. Ada mengatakan demikian. Jadi maksud saya jadi perkara ini rancu, apa hukumnya sebenarnya? Para ulama yang bahas mungkin mereka yakin, yang ini meyakini ini bid'ah, ini meyakini sunnah. Tapi kita yang tidak tahu bingung, ini apa, nggak ngerti, ya. Jadi intinya ada masalah-masalah yang seperti itu. Nasnya tidak begitu jelas dalam permasalahan tersebut. Mungkin ada nas tapi hadisnya dhaif misalnya. Dan permasalahan seperti ini banyak sekali, ya. Banyak sekali. Oleh karena timbul perselisihan para ulama dalam buku-buku fikih yang mutawalat, yang panjang-panjang, 4 mazhab berselisih, dan ini
wajar karena tidak semua permasalahan datang nas yang tegas. Sebagian permasalahan tidak tegas, ya. Tidak tegas. Contoh sederhana misalnya apa namanya? Bagaimana hukum salat tahiyatul masjid ketika ba'da asar? Nah, ini repot ini. Ba'da asar gimana? Padahal Rasulullah melarang salat ba'da asar. Rasulullah di sisi suruh salat tahiyatul masjid. Tidak ada nas mengatakan tidak boleh salat sunnah setelah asar kecuali tahiyatul masjid. Tidak ada nas seperti itu. Atau sebaliknya, silakan tahiyatul masjid kecuali ba'da asar. Tidak ada dua-duanya. Yang ada jangan salat ba'da asar, yang ada kalau masuk masjid salat. Nah, bagaimana kalau masuk masjid salat ba'da asar? Masuk masjid ba'da asar. Nah, ini bingung, khilaf dari kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan tetap wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak boleh. Khilaf di kalangan para ulama dan itu perkara yang wajar sehingga bagi orang-orang awam ini syubhat, mereka mungkin tidak mengerti maksud ini bagaimana yang lebih kuat. Bagi orang menuntut ilmu mereka tahu ini yang benar begini, ini tidak, ini lebih kuat begini. Ini saya sekedarkan contoh bahwasanya syubhat itu bisa menjadi syubhat karena kondisi dalil, kondisi penjelasan dalil, ya. Ya. Kemudian bisa jadi syubhat itu menjadi syubhat dari kondisi kenyataan yang terjadi, ya. Contoh misalnya perkataan seseorang yang tidak jelas hukumnya, atau misalnya barang yang tidak jelas pemiliknya. Misalnya lagi misalnya pekerjaan yang tidak murni halal. Contoh lagi misalnya undangan makan dari orang yang tidak jelas penghasilannya. Misalnya. Ini juga bisa menimbulkan syubhat dari kondisi seorang. Contoh, perkataan seorang yang tidak jelas hukumnya. Contoh misalnya, contohnya, seorang berkata kepada istrinya, kamu haram bagi saya. Ini perkataan kamu haram bagi saya ini khilaf di dalam apa hukumnya? Apa hukumnya? Khilaf. Hukumnya khilaf. Jadi syubhat, ya. Apa maksud dia kamu haram bagi saya? Maksudnya kamu saya ceraikan? Enggak juga, dia cuma ngomong gitu. Maksudnya zihar, aku tidak akan menggaulimu sampai selama-lamanya misalnya, tapi tidak menceraikan. Enggak tahu. Apakah maksudnya talak satu? Kamu haram untuk talak satu. Atau maksudnya kamu saya haram bagi saya, maksudnya talak tiga. Jadi ada sampai ulama sebutkan 5 pendapatnya. Masih ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan, ya. Yang pertama ini berarti zihar, ya. Yang kedua berarti talak satu misalnya. Ya. Yang kedua bisa jadi maksudnya adalah talak tiga misalnya, ya. Ini enggak jelas apa maksudnya, ya. Kamu haram bagi saya, apa maksudnya, ya. Zihar bisa jadi talak satu, bisa jadi talak tiga, atau maksud yang lain, atau yang lainnya, atau maksud lain. Sehingga akhirnya status istrinya tidak jelas, ya. Sehingga akhirnya status istrinya syubhat. Contoh lagi, misalnya seorang berbohong dengan berkata kepada kawannya, berkata kepada orang lain, apa dia bilang? Saya sudah ceraikan istri saya, padahal belum.
padahal belum. Atau padahal tidak. Atau dia mengatakan saya duda, biar bisa kawin lagi. Padahal tidak duda, padahal tidak. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini juga pembahasan di kalangan para ulama. Ya, kalau dia bermaksud bilang, karena dalam talakan, dalam cerai, kata Nabi salah satu hizluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara yang candaannya itu serius. Di antaranya at-talak, al-itaq ya, an-nikah ya, di antaranya talak. Kalau kita bercanda sama istri kita, kamu saya cerai, padahal bercanda aja, jatuh cerai. Kalau dalam bentuk kita menimbulkan perkataan, saya bilang kamu saya cerai. Tetapi kalau kita mengkhabarkan kepada orang lain dengan bohong, kita tidak menyatakan kepada istri kamu saya cerai, kita bilang sama orang lain, oh istri saya sudah cerai, padahal bohong. Bagaimana hukumnya? Para ulama bahas. Ini khilaf di kalangan para ulama. Status istrinya khilaf, syubhat. Ada yang mengatakan cerai, jatuh talak. Ada yang mengatakan tidak jatuh talak. Dan ini banyak dilakukan sama lelaki-lelaki pengecut ya. Kejadian. Dia nikah sama perempuan istri kedua, oh saya duda. Padahal dia punya istri. Nikahilah sama istri kedua. Nanti kemudian dia ngelamar lagi perempuan ketiga, oh saya masih lajang. Ya, masih lajang atau masih sudah duda ya, padahal istrinya sudah 2, bohong lagi, dan itu terjadi banyak. Ya. Maka khilaf di kalangan para ulama jatuh talak atau tidak ya. Karena dia tidak sedang insya, dia tidak sedang memvonis, tapi dia sedang mengabarkan. Kalau dia vonis sama istrinya, kamu saya cerai, meskipun bercanda jatuh. Nggak boleh orang main-main dalam masalah talak. Meskipun bercanda, hukumnya serius. Kata Nabi, 3 perkara yang candaannya serius, diantaranya cerai. Tapi dia tidak, dia bohong sama orang. Ya, bohong sama calon mertuanya. Oh Pak, saya masih duda Pak, duda ya. Saya masih lajang Pak, ya misalnya. Ternyata dia punya anak 5 misalnya. Ya. Nah ini juga jadi status istrinya jadi syubhat. Status istrinya jadi syubhat. Jadi syubhat. Ini contoh ya. Contoh bisa jadi perkara syubhat karena kondisi perkataan seorang tidak jelas. Contoh pekerjaan yang tidak murni halal. Ini juga syubhat ya. Kerja di suatu instansi tersebut ternyata punya produk-produk haram dan produk-produk halal. Contohlah sederhana. Kerja di supermarket, yang supermarket jual macam-macam. Ada jual ayam, ada jual kambing, ada jual sapi, ada juga jual babi. Contoh. Dia jual minuman kaleng, minuman enak-enak, ternyata jual khamr juga. Misalnya. Dia jual permen, dia jual manisan, ternyata jual rokok juga. Jadi, gimana kerja di situ? Repot. Apalagi jadi kasir. Yang jual khamr, dia yang kasih harga, kemudian waduh ini contoh. Kita mau bilang halal dari sisi kebanyakan barang dagangannya halal, oke. Tapi kita bilang haram dari sisi ada barang haramnya, maka repot. Bagaimana hukumnya? Timbul pembelasan di kalangan para ulama. Ya. Intinya pendapat yang ini kita bicara pendapat yang lebih kuat adalah kalau dia bekerja dalam instansi yang seperti ini, selama dia tidak ikut terjun langsung dalam perkara yang haram, maka tidak mengapa. Contoh dia ternyata kerja di supermarket bagian kuli ngangkat-ngangkat. Ketika disuruh ngangkat khamr dia nggak mau. Saya nggak mau ngangkat khamr. Saya mau ngangkat yang lain aja. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Nabi melaknat orang yang berkaitan dengan khamr, yang jual, yang memerah, yang membawa khamr, semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Ya. Contoh ini, jadi pekerjaannya menjadi syubhat karena tidak murni halal. Ya. Tidak murni halal. Ya. Contoh seperti seorang yang kerja sebagai IT perusahaan yang terkadang dia juga meng-IT akad-akad riba misalnya. Seperti notaris ada akad-akad yang halal, akad riba. Dia gimana? Kalau dia nggak kerjain akad riba misalnya, mungkin nggak. Kalau dia bisa meninggalkan akad riba, oke. Tapi kalau ternyata dia harus meninggalkan akad riba, bagaimana? Inilah contoh pekerjaan yang tidak murni halal. Contoh undangan makan dari orang yang tidak jelas penghasilannya. Ini sama. Undangan makan dari orang yang tidak jelas penghasilannya. Kita diundang makan sama orang yang penghasilannya tercampur antara halal dan haram. Contoh, misalnya,
kerja di bank konvensional, riba, tapi punya supermarket misalnya. Sehingga penghasilannya dari yang halal ada, dari haram yang ada. Ya. Bagaimana hukum kita makan makanan yang dia kasih kepada kita? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan halal secara mutlak, halal. Bahkan meskipun penghasilannya haram. Haram semuanya. Yang haram dia, yang halal kita. Nggak ada masalah. Dia yang haram. Kita bagian makan halal. Ini pendapat. Ya. Ada yang mengatakan pendapat kedua, ditinjau mana yang mendominasi. Mana yang mendominasi. Pendapat yang ketiga, pendapat Az-Zuhri dan Makhul, pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang lebih kuat adalah boleh makan selama kita tidak bisa pastikan ini dari hasil yang haram. Selama kita tidak bisa memastikan bahwa ini dari hasil yang haram, dari hasil yang bagian haram. Yang bagian haram. Contoh, dia undang saya makan. Ustaz, ini Masya Allah Ustaz, ini kambing guling Ustaz. Terus ini nasi putih Ustaz. Yang kambing guling dari hasil bank konvensional, yang nasi putih dari supermarket. Ya, saya nggak boleh makan yang ini karena dia sudah bilang. Seandainya dia nggak bilang, saya makan semua, nggak ada masalah. Karena saya tahu penghasilannya bercampur. Tapi kalau dia sudah perinci, dia bilang ini kambing guling dari bank konvensional, nasi putih dari di supermarket, ya saya makan nasi putih, tidak boleh saya sentuh ini karena ini dari hasil yang haram. Ini pendapat, dan wallahu alam pendapat ini yang lebih hati-hati, pendapat ini lebih hati-hati. Meskipun ada yang mengatakan boleh secara mutlak, namun ada yang mengatakan ini ijma ulama. Tapi maksud saya ini contoh perkara yang haram, ya, yang syubhat. Contoh ini perkara yang syubhat. Ya. Ada kawan kerja di salah satu instansi yang memang instansi tersebut terkenal oleh masyarakat ada inilah korupsinya. Maka dia ajak seorang ustadz makan. Begitu makan selesai dia mau bayar, ustadznya jangan. Ustadz yang bayar. Dia tersinggung. Kenapa ustadz? Boleh kan saya yang bayar, gantian saya yang apa? Yang traktir. Sepertinya ustadznya ragu mau makan dari hasil dia. Tapi intinya pendapat yang benar, selama kita tahu penghasilnya masih campur, kita masih boleh makan selama tidak bisa kita pastikan itu dari hasil yang haramnya. Ya. Dan itu pendapat lebih kuat. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW diberi hadiah oleh wanita Yahudi dan Nabi terima. Nabi dikasih makan waktu makan kambing, hadiah kambing padahal kami dikasih racun oleh wanita Yahudi. Tapi Nabi terima tidak? Nabi terima. Padahal kita tahu orang Yahudi ma'ruf tukang main riba. Orang Yahudi ma'ruf dari dulu suka main riba. Ternyata dikasih hadiah dari Yahudi, Nabi terima. Nabi terima dikasih hadiah dari orang kafir. Dikasih dari Raja Muqawqis Mesir, Rasulullah terima. Karena namanya mungkin mereka praktek riba, mungkin mereka jualan khamar, tapi Nabi tetap terima. Ini dalil bahwasanya selama hasilnya masih campur baur, maka kita boleh menerima, kita boleh makan selama masih campur baur. Ya. Terkadang jadi syubhat karena barang yang tidak jelas pemiliknya. Contoh, misalnya seorang pulang ke rumah, tahu-tahu dia ketemu uang jatuh. Ini uang siapa? Jangan-jangan uang tamu. Tapi kok uang tamu ya? Lumayan banyak, 1 juta uang jatuh. Uang siapa ini? Nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas seperti ini, bagaimana hukumnya? Ini syubhat. Tapi kita punya hukum asal. Hukum asal semua uang yang ada di rumah kita itu milik kita asalnya. Mungkin kita lupa atau apa. Nah, contoh ini barang yang tidak jelas ya. Contoh dipraktikkan oleh Nabi SAW. Contoh praktik Nabi SAW. Tapi ini apa namanya? Sudah, kita lanjutkan sedikit lagi.
Sekarang bagaimana sikap kita terhadap perkara yang syubhat? Sikap kita terhadap perkara-perkara yang syubhat. Contoh, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita tahu hukumnya. Hukumnya dengan jelas. Maka kerjakan. Kerjakan ilmu kita berdasarkan ilmu kita. Contoh ya, contoh. Di masa pandemi, bolehkah sholat dengan berjamaah dengan berjarak? Sebagian orang ragu, jangan-jangan tidak sah. Ada pendapat bilang tidak sah lah, apalah. Sehingga akhirnya dia ragu, mau sholat gitu dia nggak berani, mending dia sholat sendiri. Ya. Sebagian berpendapat enggak, itu sah. Dan dia sudah bahas, dia sudah ngerti ilmunya, dia tidak ragu. Ya sudah, kerjakan yang menurut Anda, mana yang Anda ya. Kalau saya yakin itu sah, tidak jadi masalah. Misalnya saya sudah punya tulisan, saya bahas 4 madhab, kemudian saya teliti, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Sholat berjarak, apalagi di masa pandemi. Ya. Maka contoh, kalau tahu hukumnya dengan jelas, maka kerjakan. Contoh, ada seorang ustadz, dia sudah bahas tentang hukum makan buaya. Dia bahas gini, menurut dalilnya kata dia halal. Mau satu dunia bilang haram, tetap aja dia makan sate buaya. Halal kok dia makan. Ada ustadz gitu. Dia punya ilmu, dia pendapat seperti itu. Kalau saya bilang haram, saya punya ilmu sendiri. Ya. Tapi maksudnya seorang yang meyakini apa yang dia yakini, berdasarkan dalil, kerjakan apa yang diyakini. Ya, ini namanya orang boleh beristihad. Sekarang, kalau dia tidak tahu hukumnya, bagaimana? Maka sunnahnya adalah menjauhi syubhat. Sunnahnya ditinggalkan. Ditinggalkan syubhat tersebut. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra dini wa irdihi." Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan, maka dia telah membersihkan atau menyelamatkan agama dan harga dirinya. Ini sunnahnya demikian. Adapun kalau dia melanggar, adapun kalau dia kerjakan, ya, kata Nabi SAW, maka dia akan terjerumus dalam yang haram. Maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kenapa bisa demikian? Bukankah yang dikerjakan syubhat? Kenapa dikatakan oleh Nabi dia akan terjerumus dalam perkara yang haram? Karena apa? Kata Nabi SAW, para ulama menjelaskan, karena pertama, jika terbiasa menerjang syubhat, lama-lama terjerumus ke haram. Jadi bertahap. Ini yang pertama. Nabi mengatakan yang masuk dalam syubhat nanti masuk dalam haram. Kenapa? Karena dia terbiasa pelan-pelan syubhat lama-lama jadi biasa. Biasa lama-lama yang haram pun dia embat. Yang kedua, ya karena jika terus menerjang syubhat, melakukan syubhat, pasti di antara yang syubhat-syubhat tersebut ada yang haram. Maka suatu saat dia akan menerjang syubhat yang ternyata statusnya haram di sisi Allah. Ini syubhatnya, ada syubhat 10. Ya pasti antara syubhat 10 ini mungkin ada yang 7 halal, ada yang 3 yang haram. Ya, karena syubhat ini pasti ada hakikat hukumnya.
Karena tidak semua syubhat ini kemudian halal semua, enggak. Pasti mungkin 7 halal 3 haram atau sebaliknya 7 haram 3 halal. Kalau dia embati semuanya ini pasti ada dia terjerumus dalam yang haram di antara syubhat-syubhat tersebut. Maka Nabi mengatakan, siapa yang terjerumus dalam perkara yang haram maka dia akan terjerumus dalam siapa yang melakukan perkara yang syubhat maka dia akan melakukan perkara yang haram, ya. Inilah yang kata Nabi, dia akan karra'i yar'a haulal hima. Kata Nabi, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar daerah terlarang. Kalau kita punya kambing, kita bawa di sekitar taman orang, kebun orang yang tidak ada pagarnya, sehingga dikasih tahu ini daerah kebunnya orang, lama-lama dia masuk sedikit, lama-lama dia masuk di kebun orang, ya sama, syubhat, lama-lama haram, ya, lama-lama haram. Lain halnya kalau dia meninggalkan syubhat tersebut. Kenapa? Siapa yang meninggalkan syubhat? Siapa yang bertakwa meninggalkan syubhat, maka yang haram lebih mudah lagi baginya untuk dia tinggalkan. Maka yang haram lebih mudah untuk dia tinggalkan. Yang syubhat saja dia bisa, apalagi yang haram. Maksudnya demikian, ya. Lihat praktek Nabi SAW. Bagaimana praktek Nabi? Praktek Nabi atau fatwa Nabi. Nabi SAW pernah ditanya tentang suatu kejadian antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah. Jadi Zam'ah bapaknya Abd bin Zam'ah, Zam'ah bapaknya punya budak wanita melahirkan seorang anak. Anak tersebut ternyata menurut Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak dari saudaranya Utbah bin Abi Waqqas. Rupanya Utbah bin Abi Waqqas berzina dengan budak wanita ini, ya. Zaman jahiliyah mungkin berzina, kemudian punya anak. Dan Utbah ini sudah mewariskan kepada Sa'ad untuk ngurusi anaknya. Ternyata dia lapor ketika budak wanita melahirkan, maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, Rasulullah, ini anaknya Utbah mungkin sudah meninggal mungkin, ya, ini Utbah. Ini kalau tidak salah, saya agak lupa apakah Utbah termasuk orang musyrik yang berperang melawan Sa'ad bin Waqqas dalam perang Uhud, ya. Saya agak lupa apakah dia masuk Islam atau tidak. Tapi intinya terjadi kejadian tersebut. Dia punya anak, akhirnya kata Sa'ad, ya Rasulullah, ini anak ini adalah anak dari saudara saya, dan saudara saya mewasiatkan saya untuk merawat anak ini. Kata Abd, tidak ya Rasulullah, ini anak dari budak bapakku, dia saudara saya. Cuma dia anak budak perempuan. Kata Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, lihat wajahnya mirip dengan wajah kakak dengan wajah saudaraku. Ini anak saudaraku, wajahnya mirip. Apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi mengatakan, al-waladu lil firash walil akhiri hajar. Kata Nabi, anak tetap dihukum adalah dinisbahkan, dimiliki oleh bapak yang resmi. Adapun bapak zina tidak dianggap. Ini hukum Islam seperti itu. Sehingga misalnya ada seorang punya istri, kemudian ternyata terjadi musibah, istrinya berzina laki-laki lain. Punya anaknya mirip dengan laki-laki tersebut. Tetap anak ini disebabkan kepada kita, kecuali kita tolak. Kita tolak, kemudian kita ceraikan istri kita, itu terserah kita. Tapi kalau kita tidak ceraikan, kemudian istri bertobat, dan anak ini tidak disebabkan kepada dia, meskipun wajahnya mirip dia. Ya. Ini berarti terjadi syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya ini anak wajahnya mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, tetapi dia lahir dalam kepemilikan Zam'ah, pemilik budak. Akhirnya Nabi mengatakan ini anak tetap dinisbahkan kepada Zam'ah, pemilik budak, ya, bukan kepada yang berzina. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, Saudah bintu Zam'ah, berarti kan saudaranya Saudah. Karena Saudah bintu Zam'ah juga, bapak mereka Zam'ah. Saudah, Abd sama anak yang baru lahir, anak yang lahir tadi. Kata Nabi, ihtajibi minhu, wahai Saudah, berhijablah kau dari anak itu.
berhijablah. Ini Nabi berhati-hati. Ya, meskipun secara KTP ini anak adalah anak bapakmu dan kau adalah saudaranya, tetapi secara wajah mirip dengan wajah tetangga. Oleh karenanya kau berhijab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Nabi menghadapi syubhat dengan menjauhi, ya. Contoh lagi, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, saya melepaskan anjing saya, bismillah, anjing buruan, kemudian anjing buruan tersebut makan hewan. Nah, ketika saya datangi ternyata ada hewan buruan, ternyata ada anjing orang lain. Boleh enggak saya makan?" Kata Nabi, "Enggak. Innama sammaita ala kalbik." Sungguhnya kau bilang bismillah atas anjingmu, walam tusammi ala kalbin akhar. Kau tidak ucapkan nama atas anjing yang lain. Kalau gitu tinggalkan. Karena bisa jadi anjing ini buruan itu mati bukan karena anjingmu, tapi karena anjing orang lain. Dan kau tidak bisa tanya sama anjingmu, yang bunuh siapa? Kalau kau bisa tanya, syubhatnya hilang. Tapi karena kau tidak bisa tanya, tidak tahu yang bunuh itu anjingmu atau anjing orang, maka tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik maka baik seluruhnya, jika dia buruk maka buruk seluruhnya. Ketahuilah dia adalah jantung. Ya, ini dalil bahwasanya ada dua hal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau baik baik seluruhnya, kalau buruk maka yang lain juga buruk. Maka ini adalah jantung. Maka dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin mudah meninggalkan syubhat, kita perbaiki hati kita. Perbaiki kolbu kita. Kita perbaiki, kita beriman, bertakwa. Sehingga kita mudah meninggalkan syubhat. Karena mudah tidaknya kita meninggalkan syubhat berkaitan dengan syahwat, hasrat, dan yang lainnya yang ada dalam kolbu kita. Ini yang pertama. Jadi seakan-akan Rasulullah menyuruh kita untuk perbaiki kolbu agar yang lain pada nurut. Anggota tubuh yang lain pada nurut. Kalau kolbu kita bermasalah, yang lain juga bermasalah. Sehingga kita mudah menerjang syubhat. Yang pertama. Yang kedua, seakan-akan Nabi memberi isyarat bahwasanya kalau seorang meninggalkan syubhat, mudah meninggalkan syubhat, maka dia mempengaruhi kebersihan hatinya. Kebersihan hatinya. Karena akan membersihkan agamanya. Kalau dia sering menerjang syubhat, maka akan mengotori hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian saja para dokter sekalian, saya mohon maaf banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Silakan dokter-dokter tanya kepada ustaz-ustaz yang lebih kompeten, terutama yang bidang masalah muamalah, ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.